Perkenalkan, nama saya Gabriela Natali dari kelas 11. Sekarang saya akan membacakan salah satu pilihan cerpen saya yang berjudul Senja Ciptaan Yunesti Rambu Malam. Aku baru 2 bulan di tempat ini, menyewa sebuah kamar kos tak jauh dari sekolahku. Aku melanjutkan SMA di sebuah kota kecil yang tidak seberapa besar bila dibandingkan dengan kota Jakarta. Aku menyebutnya kota sabana, karena sejauh mata memandang hanya ada padang sabana bak tidak bertepi hingga ujung cakrawala. Ya, pulau sabana yang panas, ramai dengan ringkikan kuda dan lenguan sapi kerbau di bukit-bukit kapur. Sesekali hanya terdapat beberapa pohon berkumpul di titik-titik tertentu yang menjadi tempat perteduhan kuda, kerbau, sapi, dan juga manusia penggembala. Dia tetanggaku, seorang wanita dengan wajah yang khas Indonesia Timur. Dari tatapan matanya, tampak ia menyimpan luka masa lalu kepada seseorang. Rambutnya yang hitam panjang terlihat acak-acakan karena diterbangkan angin sabana yang ganas bila memasuki musim penghujan. Meskipun telah berkepala 4, sisa-sisa kecantikannya di masa lalu masih terlihat di balik wajahnya yang selalu tampak muram. Namun, bibirnya senantiasa bergincu merah. Bukan gincu yang biasa terpajang di etalase toko, tetapi gincu yang didapatkan dari mengunyah sirih dan pinang yang menjadi kebiasaan masyarakat termasuk dirinya. Wajahnya yang selalu tampak muram menyimpan misteri rindu yang terpendam, yang ingin dikubur dalam-dalam, namun misteri itu selalu menyembul ke permukaan. Entah siapa yang dirindukannya dan mengapa tak aku tahu. Dia selalu bersikap dingin bila aku menyapanya dengan panggilan Tante. Entah karena dia tak suka dengan sapaan itu, aku tak tahu dan memang tak aku tahu namanya. Setiap menjelang senja, dia selalu duduk di tempat itu. Sebuah bangku panjang dan tua karena dimakan usia, di bawah pohon asam yang menghadap padang sabana nan luas di belakang sekolahku, seolah ada yang dinantikannya. Entah mengapa, selalu muncul rasa penasaran bila melihatnya menuju padang sabana di belakang sekolah. Rasa penasaranku memuncak. Hingga suatu senja setelah hujan reda, aku sengaja mengusik kebiasaannya. Aku mendahuluinya duduk di bangku panjang di bawah pohon asam tempat biasanya ia menghabiskan waktu. Yang kutunggu pun datang. Dia kaget dan agaknya tersinggung karena aku duduk di tempat itu seolah merebut miliknya. Aku tahu dia kesal, namun kubiarkan. Kami sama-sama diam menikmati semilirnya angin senja yang menebarkan bau tanah basah karena baru diguyur hujan setelah sekian lama dipanggang matahari. Sama-sama enggan memulai pembicaraan. Tante tahu kamu selalu penasaran bila Tante duduk di tempat ini seperti kurang pekerjaan saja. Katanya memulai pembicaraan tanpa menoleh padaku. Tatapan matanya jauh memandang, sejauh ia ingin menjangkau sesuatu di memori otaknya untuk diputar kembali, walaupun kenyataannya akan menyakitkan dan tersendat bagaikan pita kaset yang tak lancar memutar lagu pada tape recorder. Dia menarik napas panjang dan menatapku. Di saat itulah mata kami saling bertemu, dan aku mampu merasakan luka dari tatapannya itu. Bintang senja, angin, dan aku kini menjadi saksi kisahnya yang diputar kembali di bangku panjang itu. Sepanjang kisahnya yang menjawab rasa penasaran yang bercokol di dalam pikiranku selama ini. Kejadian itu terjadi 13 tahun lalu, katanya dengan sendu. Saat itu, aku bekerja di sebuah kantor pemerintahan dan tinggal bersama keluarga kakakku di kota. Suatu sore sepulang kerja, suami kakakku memperkenalkan seorang pria yang merupakan teman kerjanya dan menurutku dia cukup baik, namun bukan tipeku untuk dijadikan pasangan. Sejak perkenalan itu, pria tersebut lebih sering bertandang ke rumah, walaupun aku tidak menyukai kehadirannya dan selalu bersikap dingin. Setiap keberadaannya seolah racun bagiku. Tak ku tahu mengapa. Mungkin karena dia selalu menunjukkan perhatian yang berlebihan padaku,
sedangkan aku tak menyukai semuanya itu. Bagiku, semua perhatiannya seolah modus untuk bisa mendapatkanku. Namun, entah mengapa, aku juga tak kuasa menolaknya ketika dia mengungkapkan cintanya di tempat ini. Disaksikan langit senja, bangku panjang, serta pohon asam. Dia mengungkapkan cintanya tanpa tedeng aling-aling. Entah setan apa yang merasuki pikiranku saat itu. Tak ku tahu dan tak tahu dan tak mau tahu. Yang ku tahu, dia mencintaiku dan saat itu pun aku mencintainya. Sempat aku berpikir apakah aku diguna-guna, tapi perasaan membutakanku. Mungkin harus kuakui, selama ini aku menganggapnya racun untuk menutupi keegoisanku. Hubungan kami pun berjalan lancar. Tak terlalu ada peristiwa penting atau hal yang spesial. Kami selalu mempunyai rutinitas bulanan, sekedar merayakan usia hubungan kami di tempat ini, sambil bercerita tentang pekerjaan dan keluarga masing-masing, hingga usia hubungan kami genap 3 tahun. Aku rasa saatnya kami mengikat hubungan dengan pernikahan. Tetapi ada keraguan, apakah hubungan kami akan direstui oleh keluargaku? Karena aku tahu, hubungan kami kemungkinan tak akan direstui oleh keluargaku, apalagi ibu tiriku yang otoriter selalu mewanti-wanti agar membatasi pergaulan dengan orang yang bukan marambah. Memang, adat keluargaku masih diperbudak oleh budaya kolot yang selalu menuntut kesetaraan kedudukan sosial, yaitu seseorang hanya boleh menikah dengan yang setara kedudukannya. Saat Natal, aku pulang ke kampung untuk merayakan bersama keluarga, dan tentunya meminta persetujuan dan restu akan hubungan kami. Rupanya nasib tak berpihak padaku. Dugaanku tak salah. Ibu dan saudaraku yang lain tak merestui hubungan kami kecuali kakakku perempuan dan suaminya, dan mungkin bapak. Hubunganmu dengan laki-laki budak itu sampai kapanpun tak akan ibu restui. Ingat, status sosialnya tak sama dengan kita. Dia kabihu sedangkan kita marambah. Mau ditaruh di mana muka keluarga kita jika kamu sampai menikah dengannya? Kata ibu dengan meradang saat kami sekeluarga berkumpul. Bu, dia bukan budak. Dia kan kabihu. Bukannya sah-sah saja kalau aku menikah dengannya, kataku dengan marah. Rupanya pembelaanku tak ada artinya. Buktinya, ibu tetap menolak dan tidak merestui hubungan kami. Aku menangis di hadapan mereka. Kukedipkan mata berulang kali, berusaha memendung air mata yang telah menerobos perlindungan terakhir. Dengan harapan ini adalah mimpiku bukan kenyataan yang seperti kurasakan saat ini. Aku sangat berharap Bapak menyetujui hubungan kami, atau setidaknya membelaku kali ini saja. Namun, melihat Bapak diam saja di pojok ruangan sambil mengepulkan asap rokoknya, bergeming seolah dia tak di situ dan tidak terjadi apa-apa. Bisa kulihat gambaran keputusasaan dari tatapan mata di tengah kepulan asap rokoknya. Mungkin inilah risiko kalau beribu tiri, batinku. Sejak kematian ibu 3 tahun yang lalu, perangai bapak berubah total. Dia lebih sering diam dan tak terlalu campur tangan dalam urusan keluarga. Mungkin bapak merasa bersalah atas tindakannya yang keras, yang sering membentak ibu, bahkan tak segan-segan memukulinya di hadapan kami sewaktu ibu masih hidup. Memang kehidupan bapak sebelum ibu meninggal hanya diisi dengan mabuk-mabukan, menyabung ayam, berjudi, bahkan main perempuan. Akibatnya, bapak jarang pulang ke rumah. Semuanya berlalu begitu saja, hingga kematian ibu yang menggemparkan seisi rumah. Pasalnya, ibu baik-baik saja sebelumnya, bahkan tidak pernah mengeluh sakit. Mungkin untuk menebus kesalahannya terhadap kami anak-anaknya dan kepada almarhumah ibu, bapak meminang seorang janda masih bertalian darah dengan almarhumah ibu. Walaupun kami tak ada yang setuju, sebab kami tahu perangai buruk calon ibu tiri kami. Kehadiran ibu tiri mengubah segalanya dalam keluarga.
Memang, ibu tiri lebih berpengaruh dari bapak. Segala keputusan dan permasalahan keluarga diambil alih olehnya, bahkan tanpa sepengetahuan bapak. Melihat sedemikian tunduknya bapak terhadap ibu. Sejak penolakan keluargaku terhadapnya, suasana di rumah kembali normal seakan tak terjadi apa-apa. Perangai ibu yang diktator semakin berkuasa, sedangkan bapak semakin hilang perannya. Boleh dibilang, peran bapak sebagai kepala rumah tangga telah terbalik. Namun, hubungan kami tetap lancar walaupun tak terlalu kepara karena takut terhadap keluargaku, terlebih ibu. Tiga kejadian yang menggemparkan terjadi atas keluargaku. Aku hamil, bahkan usia kandunganku telah 3 bulan. Semua anggota keluarga terkejut mendengar kenekatanku hamil di luar nikah, apalagi ibu. Semua paman dan saudaraku laki-laki sangat marah mendengarnya. Mereka menganggap kehormatan keluarga telah dinodai. Aku berharap atas kehamilanku, mereka dapat merestui hubungan kami. Aku bersikap biasa saja, walaupun yang menjadi aktor utama dari konflik ini adalah aku. Aku menghadapi begitu banyak penolakan, bukan hanya dari keluarga, namun juga dari kantor tempatku bekerja. Aku dikeluarkan dari kantor. Aku pun pulang ke rumah orang tua walau menghadapi banyak penolakan maupun kasar dari ibu. Hingga tiba pada suatu malam yang kupikir itu adalah akhir dari hubungan kami. Dia tanpa menghubungiku sebelumnya datang ke rumah menghadap kepada orang tuaku, menyatakan pertanggungjawabannya. Tak kuduga, respon keluargaku sangat kejam terhadapnya. Dia dihina dan diusir bagaikan anjing kolapan yang menyasar masuk kamar tuannya. Sejak malam itu, hubungan kami semakin renggang, bahkan tak ada kabar darinya. Melalui suami kakakku, aku tahu kalau dia jarang masuk kantor, bahkan pimpinan kantor akan mengeluarkannya. Bulan-bulan kehamilan, aku lalui dengan luka dan air mata. Berbagai cara untuk menyelesaikan masalah terlintas dalam benakku. Dan iblis semakin mengaruhiku untuk melakukan aborsi. Namun hati nuraniku berteriak tak mau menurutinya. Karena aku mengunci diri dalam kamar dan mencoba bunuh diri dengan menegak sebungkus pil sakit kepala yang kubeli dari kios. Namun kakakku mendobrak pintu dan merampas pil tersebut dari tanganku. Sejak saat itu, kembali ke rumah kakak dan tinggal bersamanya dengan alasan menjauhkanku dari pengaruh buruk keluarga yang terus menolakku. Lewat kakak pula, aku menjalani konseling dengan seorang pendeta. Juga berbagai nasihat dan penguatan diberikan oleh kakak yang membuatku optimis untuk melahirkan bayi, membesarkan, dan menyekolahkannya walaupun tanpa ayah. Aku melahirkan bayi perempuan dengan selamat walaupun prematur, sebabkan kondisi psikologis sewaktu. Keluargaku tak ada yang tahu kalau aku telah bersalin. Hanya kakak dan suaminya yang menunggui persalinanku, bahkan mengurus semua administrasi rumah sakit. Hari itu adalah hari terakhirku di rumah sakit. Kakak sedang membereskan dan memasukkan barang-barang ke tas ketika handphonenya berbunyi. Tak terlalu kedengar apa yang dibicarakannya di telepon. Dia akan datang menjengukmu dan sekarang dalam perjalanan, kata kakak setelah menutup telepon. Aku tahu siapa yang dimaksudnya walaupun aku kaget mendengarnya. Melalui jendela kamar tempatku dirawat, aku dapat melihat ke jalan raya. Seperti mimpi bagiku. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi melaju dan menabrak seorang penyeberang yang tak tahu persis apakah seorang wanita atau pria, sehingga menimbulkan bunyi cukup keras dan menarik perhatian dari seluruh penghuni dan pekerja rumah sakit. Kakak yang sedang memasukkan pakaian ke tas sontak berlari keluar dan melihat apa yang terjadi. Hal itu seperti petir yang menyambarku di siang bolong. Beberapa menit setelah kejadian itu, aku tahu dari kakakku kalau pria yang tewas tertabrak mobil itu adalah pria yang mencintaiku dan berjanji hari itu akan menjengukku di rumah sakit. Bunyi jangkrik telah terdengar dari semak-semak sekeliling kami ketika tante menyelesaikan kisahnya
yang menjawab rasa penasaranku selama ini. Dan cerpen dari saya